Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya kita bisa bersama-sama kembali belajar tentang syariat kita dan secara khusus tentang ibadah salat, yang mana ibadah salat ini adalah amalan yang perlu kita selalu prioritaskan dalam kehidupan spiritual kita, karena setelah kita diperintahkan untuk bersyahadat, maka amalan anggota badan yang pertama kali diperintahkan setelah itu adalah mengerjakan salat. Karenanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab, diperhitungkan pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas bersama tentang fikih waktu-waktu salat. Ya, jadi ada persoalan-persoalan yang terkait dengan pelaksanaan salat, kaitannya dengan waktu-waktunya yang telah ditetapkan oleh syariat, yang mana kadang-kadang kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terlewatkan waktu salat, ya, atau mungkin kita lupa atau kurang memperhatikan jadwal salat, lalu kemudian kita mengerjakan salat sebelum masuk waktu, ya. Bagaimana jika kita sempat mendapatkan satu rakaat sebelum keluar waktu salat? Hal-hal seperti ini penting untuk kita pahami bersama para pemirsa sekalian, agar di saat kita dipertemukan oleh Allah dengan kondisi seperti ini, kita bisa tetap merasa tentram dengan apa yang telah kita kerjakan kaitannya dengan salat kita. Tentu persoalan waktu salat ini penting kita pahami, karena jamaah sekalian, ulama kita sepakat bahwa salat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya itu adalah tidak sah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap waktu salat itu ada waktu-waktunya, dan kita juga ketika mengetahui kapan awal waktu salat dan kapan akhirnya, kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang mungkin saja orang lain tidak dapatkan, ya, tergantung pada niat kita. Misalnya kita yang tahu kapan awal waktu salat, lalu kita bersegera mengerjakannya, ya, karena syariat kita memerintahkan agar kebaikan itu disegerakan, ya, dan ini kita bisa pahami berdasarkan keumuman, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah. Wasari'u, dan bersegeralah, ya, menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, ya. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan seterusnya. Jadi orang yang punya perhatian besar terhadap ibadah salatnya akan selalu memperhatikan kapan awal waktu salat itu, agar pintu-pintu kebaikan seperti yang kita sebutkan tadi tidak terlepas. Kemudian juga yang kedua, bahwa ulama kita mengatakan jika saja ada muazzin yang mengumandangkan azan sebelum masuk waktu, maka azannya itu tidak sah. Dan andai kata orang-orang mengerjakan salat wajib padahal waktunya pun belum masuk, salatnya pun harus diulangi, ya. Begitu juga salat sunnah qabliyah, ya. Jadi andaikan ada muazzin yang azan katakanlah sekitar 5-10 menit sebelum masuk waktu. Setelah selesai azan, orang-orang bersegera mengerjakan salat sunnah qabliyah, ya. Lalu kemudian setelah selesai salat sunnah qabliyah, barulah masuk waktu salat. Nah, setelah itu mereka mengerjakan salat wajib. Maka salat sunnah qabliyahnya itu tidak sah, ya. Karena salat sunnah qabliyah itu dikerjakan setelah
masuknya waktu salat wajib. Hanya saja dia dikerjakan sebelum mengerjakan salat wajib. Dan juga, dan ini sangat penting, utamanya di bulan Ramadan ya, azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu itu ada konsekuensinya terhadap orang yang berpuasa. Ya misalnya waktu salat subuh sebenarnya belum masuk, tetapi karena azan yang terlalu cepat, akhirnya ada orang yang sebenarnya masih berniat untuk makan sahur, ya, dia terlambat bangun misalnya. Lalu dia lihat sebenarnya masih ada waktu sekitar 5-10 menit sebelum masuk waktu subuh. Ketika dia akan makan sahur, tiba-tiba mendengarkan azan. Akhirnya dia berhenti, tidak jadi makan sahur akibat azan yang terlalu cepat dikumandangkan. Ya, jadi itu juga salah satu mafsadahnya ya, atau sisi negatif daripada azan yang terlalu cepat. Itu diakibatkan muazzin yang mungkin kurang teliti melihat jadwal waktu salat, ya, sehingga ada orang yang seharusnya tetap mendapatkan keberkahan makan sahur akhirnya tidak sempat makan sahur. Begitu juga wanita yang haid, ya, yang kemungkinan dia akan terhalangi untuk berpuasa ketika ada azan yang terlalu cepat dikumandangkan. Jadi gambarannya seperti ini. Ada muadzin yang azan katakanlah setengah jam sebelum masuk waktu salat subuh. Ya. Seorang wanita merasakan bahwa nanti dia betul-betul merasa bersih dari haidnya sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Kapan masuknya waktu salat, maka kita bahkan tidak perlu terpengaruh dengan azan yang salah itu. Jadi ada azan yang salah terlalu cepat dikumandangkan, tapi karena kita paham bahwa sebenarnya belum masuk waktu, maka kita tidak perlu ragu untuk tetap makan sahur. Bagi wanita yang sudah bersih tetap bisa berniat untuk puasa, tidak perlu peduli dengan azan itu, karena dia tahu bahwa azan itu terlalu cepat. Adapun landasannya dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi tentang waktu-waktu salat itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah salat setelah matahari tergelincir ke arah barat, dan itu menandakan awal masuknya waktu salat zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam, berarti masuk di dalamnya waktu salat asar, maghrib dan isya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan salat subuh itu sesungguhnya disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sedangkan dalam hadis Nabi ini mungkin bagus untuk kita rinci setiap waktu salat itu kapan masuknya dan kapan berakhirnya, karena ada persoalan-persoalan yang terkait pada setiap waktu salat itu yang pernah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mulai kapan masuknya waktu salat zuhur. Ya, tadi ayat yang kita sebutkan, aqimis salata lidulukis syams. Ya, tegakkanlah salat ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Ya, jadi ketika bayangan suatu benda itu sudah mulai nampak di sebelah timur, itu berarti bahwa matahari sudah condong ke arah barat. Ya. Sekalipun bayangan itu masih sedikit, maka itu menandakan bahwa waktu sholat zuhur telah masuk. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu sholat zuhur itu ketika matahari telah tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi. Dan bayangan seseorang itu sudah sama panjangnya dengan tingginya. Itulah waktu sholat zuhur. Jadi sejak matahari tergelincir sampai bayangan suatu benda sama dengan tingginya, itulah awal dan akhir waktu sholat zuhur. Jadi durasinya adalah, ya, kalau kita ingin berpatokan kepada tanda-tanda alam, yaitu bayangan matahari, maka kita bisa katakan bahwa awal waktu sholat zuhur itu ketika bayangan suatu benda sudah mulai muncul di sebelah timur yang menandakan bahwa matahari sudah condong ke arah barat, sampai bayangan itu sama dengan tingginya. Itulah, ya, durasi waktu salat zuhur. Ya, sehingga ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan tingginya, itu akhir waktu salat zuhur dan juga menandakan awal masuknya
waktu salat asar. Makanya Nabi kita mengatakan malam yahdur al-asar, selama belum masuk waktu salat asar. Dan jamaah sekalian, perlu kita pahami bahwa pada kondisi tertentu kita boleh mengundur sedikit salat zuhur kita. Jadi setelah masuk waktunya kita boleh mengundur sedikit karena ada kondisi tertentu, ada kemaslahatan. Seperti disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ishtadda al-harru", apabila panas begitu menyengat, jika panas begitu terik, maka fa'abridu bis shalah, maka biarkanlah waktu salat itu diundur supaya waktu agak lebih dingin, supaya tidak terlalu panas. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sengatan matahari itu adalah bagian daripada panas neraka jahanam. Juga disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana beliau pernah mengundur salat zuhurnya dan mempercepat salat asar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Aku pernah salat bersama Nabi di Madinah thamanian jami'an. Jadi beliau salat 4 rakaat zuhur dan asar digabung. Wasab'an jami'an, pernah juga 7 rakaat. Akhara zuhur wa ajjala al-asar. Beliau mempercepat salat zuhur dan memajukan salat asar. Akhara zuhur, beliau mentakhir, mengundurkan waktu salat zuhur dan mempercepat pelaksanaan salat asar ketika masuk waktunya. Wa akhara al-maghrib, dan beliau juga pernah mengundur waktu salat maghrib, wa ajjala al-isya, dan menyegerakan waktu salat isya ketika masuk waktunya. Jadi hadis ini menandakan bahwa Nabi pernah mengundur waktu pelaksanaan salat zuhur setelah masuk waktunya hingga di akhir waktu. Kemudian salat asar disegerakan setelah masuk waktunya, sehingga seakan-akan Nabi salatnya itu 8 rakaatnya dengan 2 salam, yang satunya niat zuhur, yang keduanya niat salat asar. Begitu juga salat maghrib dan isya. Beliau mengundur waktu salat maghrib hingga sampai pada akhir waktunya. Beliau salat 3 rakaat, lalu kemudian salat isya setelah masuk waktunya. Adapun waktu salat asar, jamaah sekalian, Nabi kita mengatakan, waktu dhuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdir al-asr, wa waktu al-asri ma lam tasfar asy-syams. Waktu asar itu tadi kita sudah sebutkan, yaitu ketika bayangan suatu benda telah sama dengan tingginya. Dalam hadis dikatakan wa waktul asr malam tasfar asy-syams. Waktu asar itu durasinya hingga sampai matahari itu sebelum mulai menguning. Jadi itu waktu salat asar. Waktu salat asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Ini hadis riwayat Muslim. Tetapi ini bukan batasan akhir waktu asar, karena disebutkan dalam hadis yang lain yang muttafaq alaihi bahwa Nabi kita mengatakan, man adraka rak'atan minal asri, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat asar qabla an taghrub asy-syams, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asar, maka dia mendapatkan salat asar itu. Jadi itu berarti akhir waktu salat asar adalah sebelum matahari terbenam, Dan ketika matahari perlahan terbenam sedikit demi sedikit, itu adalah waktu di mana kita dilarang untuk mengerjakan salat. Karenanya awal waktu salat maghrib itu adalah ketika piringan matahari itu sudah sempurna terbenam. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa beliau pernah salat maghrib idza gharubatis syams, ketika matahari sudah terbenam, wa tawarat bil hijab, dan sudah tidak kelihatan sama sekali. Jadi itu adalah awal waktu salat maghrib. Lalu kapan akhir waktu salat maghrib? Disebutkan dalam hadis, beliau mengatakan wa waqtul salatil maghribi malam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib itu berlangsung sampai ufuk hilang, tidak ada lagi cahaya di ufuk barat yang tadinya berwarna kekuning-kuningan, lalu berwarna merah, lalu kemudian hilang. Jadi ketika masih ada cahaya di ufuk barat, itu berarti waktu salat maghrib masih ada, masih bisa kita mengerjakan
salat maghrib. Perlu kita pahami para pemirsa sekalian, sebagai orang menetapkan bahwa waktu salat maghrib itu sangat singkat. Iya, mungkin durasinya sekitar 15 menit. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga setelah mengumandangkan azan maghrib, dia bersegera mengiqamah salat maghrib dengan alasan waktunya sangat singkat. Padahal sebenarnya waktu salat maghrib itu panjang. Iya. Kita lihat dan buktikan misalnya ke arah barat bahwa ketika mulai azan dikumandangkan setelah matahari terbenam, itu menandakan awal masuknya salat maghrib. Kalau kita perhatikan durasi antara awal masuknya salat maghrib sampai hilangnya ufuknya di barat, tidak ada lagi cahaya sama sekali, maka itu panjang waktunya, ya lebih dari setengah jam. Ya, jadi perlu dibuktikan ya, kadang-kadang kalau kita mungkin selama ini memahami bahwa waktunya singkat, maka dalil-dalil ini memberikan kita pelajaran untuk ya perlu kita buktikan ya. Sesekali kita keluar memperhatikan kapan sebenarnya berakhir waktu salat maghrib itu, ya supaya kita tidak terus-menerus dalam kesalahan. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, wa inna awal waqtil maghrib hina taghrubus syams wa inna akhira waqtiha hina yaghibul al-ufuq. Jadi awal waktu salat maghrib itu ketika matahari sudah terbenam, dan akhir waktunya ketika ufuk di barat ya sudah tidak ada lagi cahaya sama sekali, sudah terbenam, semua sudah hilang. Lalu pada saat itulah waktu salat asar masuk, ya. Jadi ketika sudah gelap gulita, tidak ada lagi cahaya sama sekali, maka itulah awal waktu salat isya. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Ya. Waktu salat isya ini akan berlangsung sampai pertengahan malam. Ya, jadi awal waktunya adalah akhir waktu salat maghrib yang ditandai dengan hilangnya cahaya di ufuk barat. Ya, kemudian berlangsung terus sampai pertengahan malam. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa penyebutan sampai tengah malam ini bukan akhir waktu salat isya sebenarnya, karena dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa innamat tafrid, ya hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama itu, alaman lam yusalli salata hatta yaji'a waktu as-salatil ukhra, adalah orang yang tidak mengerjakan salat hingga tiba waktu salat lainnya. Berarti akhir waktu salat isya itu adalah ketika masuk ya waktu salat subuh. Ya, hanya saja ulama kita membagi dua waktu salat asar dan waktu salat subuh ini, waktu salat isya ini. Waktu salat asar dikatakan bahwa ada waktu yang sifatnya ikhtiari dan ada waktu yang sifatnya ittirari. Waktu ikhtiari itu adalah waktu di mana kita masih bisa mengundur ya salat asar itu. Tadi kita sudah sebutkan bahwa awal waktu salat asar ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan tingginya, maka ini terus berlanjut sampai bayangan suatu benda 2 kali lipat ya panjangnya daripada tingginya. Maka itulah durasi waktu ikhtiari, di mana kita masih bisa mengundur pelaksanaan waktu salat asar. Adapun setelah itu sampai terbenamnya matahari, maka itu namanya waktu darurat, di mana kita tidak boleh lagi mengulur-ulur waktu salat asar. Ya, sama juga dengan salat isya. Tadi kita sebutkan hadisnya bahwa awal waktu salat isya adalah ketika bayangan di ufuk barat sudah hilang, lalu kemudian terus ya berlanjut sampai pertengahan malam. Itulah waktu ikhtiari, waktu di mana kita masih boleh mengundur waktu salat isya. Tetapi setelah pertengahan malam sampai kemudian masuk waktu salat subuh, itu waktu darurat, di mana tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengundur waktu salat isya itu. Nah, kapan masuknya waktu salat subuh? Waktu salat subuh jamaah sekalian itu dimulai dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi ada fajar kadhib dan ada juga fajar shadiq. Fajar kadhib itu bagi yang pernah mungkin melakukan observasi fajar, kira-kira beberapa menit atau bahkan sangat dekat ya antara fajar kadhib dengan fajar shadiq itu ada cahaya yang menjulang tinggi vertikal. Ya, kita kadang-kadang tertipu dan mengira bahwa itulah fajar. Ternyata beberapa saat kemudian cahaya itu hilang. Ya. Ufuk timur kembali menjadi gelap gulita. Nah, nanti beberapa saat kemudian maka terbitlah perlahan cahaya yang membentang horizontal
di mana cahaya ini ketika dia muncul kadang-kadang berwarna putih, kadang berwarna merah, ya, di mana kemunculannya itu terus bertambah besar, bertambah luas hingga ke pagi hari. Itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Jadi ketika mulai muncul fajar tersebut yang membentang itu, itulah awal waktu salat subuh dan waktu dikumandangkannya azan subuh, yaitu awal waktunya. Jika salat dikerjakan sebelumnya maka salat itu tidak sah. Ya, disebutkan dalam hadis wa waktu salatus subhi min tulu'il fajri malam tatli asy-syams. Waktu salat subuh itu ketika fajar telah terbit dan berlangsung terus sampai terbit matahari. Berarti jamaah sekalian, akhir waktu salat subuh itu ketika matahari sudah mulai muncul ya, sedikit di permukaan bagian timur ya. Kalau sudah mulai terbit sedikit terlihat, maka itu berarti waktu salat subuh telah berakhir ya. Tidak sampai zuhur. Jadi tadi kita sebutkan bahwa akhir waktu salat itu adalah tanda awal waktu salat berikutnya. Kecuali salat subuh dengan salat zuhur. Akhir waktu salat subuh itu adalah ketika matahari sudah mulai terbit. Iya, kemudian awal waktu salat zuhur seperti yang kita jelaskan tadi adalah ketika matahari mulai tergelincir. Nah, ada waktu-waktu terlarang sebenarnya dalam melaksanakan ibadah salat. Disebutkan ada 5. Ya, ada 5 waktu salat di mana kita ada 5 waktu di mana kita tidak boleh mengerjakan salat. Yaitu yang pertama adalah setelah salat asar hingga matahari terbenam. Iya. Yang kedua adalah setelah salat subuh ya hingga terbit matahari. Jadi setelah salat subuh tidak ada lagi salat kecuali bagi yang belum salat subuh. Ya, dia boleh kerjakan sebelum terbit matahari. Jadi durasinya sampai sebelum terbit matahari. Tapi kalau dia sudah selesai salat subuh, tidak ada lagi salat setelahnya sampai terbit matahari. Nanti setelah terbit matahari setinggi gagang tombak baru kemudian kita boleh salat sunnah. Ya. Dan yang ketiga adalah ketika matahari sedang terbit. Ya, jadi ketika matahari perlahan mulai muncul sedikit demi sedikit sehingga sempurna di atas permukaan bumi di bagian timur, itu adalah waktu terlarang. Ya, demikian juga ketika matahari persis berada di atas kepala kita sebelum waktu sholat zuhur. Jadi ketika persis ya matahari di atas kepala itu waktu terlarang. Kita tidak boleh sholat. Ya, dan ada pengecualiannya yaitu pada sholat Jumat. Mungkin sebentar kita akan jelaskan. Dan yang kelima adalah ketika matahari sementara terbenam, perlahan sedikit demi sedikit terbenam, maka itu juga waktu yang mana kita dilarang mengerjakan salat dan juga dilarang menguburkan jenazah. Ya, Nabi kita mengatakan, "Salatu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihin." Ya, kata Uqbah ibnu Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Nabi melarang kami untuk salat pada 3 waktu. Ya, dan juga melarang kami untuk menguburkan jenazah. Ya, jenazah-jenazah kami ya tidak boleh dikubur pada waktu itu. Beliau melarang kami menguburkan jenazah pada 3 waktu tersebut. Pertama adalah hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi, ketika matahari perlahan terbit hingga dia meninggi. Ya. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tamil asy-syams, ketika matahari pas di atas kepala sampai dia condong ke arah barat. Wa hina tadifu asy-syams lil ghurubi hatta taghrub, dan ketika matahari perlahan terbenam sampai terbenam sepenuhnya. Ya, jadi itu 3 ya disebutkan. Adapun 2 waktu salat yang tidak diperbolehkan ya, yaitu setelah salat asar dan juga setelah salat subuh. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi kita mengatakan, la salata ba'da salatil asar, tidak ada salat setelah salat asar hatta taghrub asy-syams, hingga matahari terbenam. Wala salata ba'da salatis subhi hatta tatlu asy-syams, tidak ada juga salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Nah, jamaah sekalian, waktu-waktu salat yang kita sebutkan tadi yang memang dilarang pelaksanaan salat padanya seperti ketika matahari terbit, ya, ketika matahari di atas kepala dan ketika matahari terbenam, kita juga dilarang menguburkan jenazah pada saat itu. Tetapi bagi yang mau menguburkan jenazah, misalnya dia perhatikan bahwa beberapa saat ke depan
matahari akan tergelincir di atas kepala kita, pas di atas kepala. Maka kita tunda sedikit ya penguburan jenazah itu sampai matahari condong ke arah barat. Begitu juga di sore hari. Ketika misalnya jenazah sudah siap dikubur, tetapi matahari pas terbenam, maka ditunggu dulu sesaat sampai matahari full ya sempurna terbenam, baru kita menguburkan jenazah kita. Adapun waktu salat yang terlarang setelah asar dan juga setelah salat subuh ada pengecualiannya, yaitu bahwa ulama kita mengatakan ada salat yang dikerjakan karena adanya momentum tertentu, ada sebabnya. Iya, maka itu boleh dikerjakan sekalipun di waktu terlarang yang kita sebutkan tadi. Misalnya salat gerhana. Ketika gerhana matahari terjadi setelah salat asar, maka salat gerhana dikerjakan meskipun waktunya setelah salat asar atau setelah terbit atau setelah salat subuh jika gerhana berlangsung pada saat itu. Karena salat ini ada sebabnya. Dan salat yang ada sebabnya didahulukan daripada larangan yang bersifat umum. Ya. Begitu juga oleh sebagian ulama kita mengatakan salat tahiyatul masjid jika misalnya kita lakukan setelah salat asar karena sebab kita masuk masjid, itu pun boleh didahulukan daripada larangan mengerjakan salat setelah asar. Jadi lafaz atau larangan yang bersifat umum bisa dikhususkan dengan perintah yang ada sebabnya yang bersifat khusus. Wallahu alam. Kemudian jamaah sekalian, orang yang ketiduran atau lupa waktu salat, lalu kemudian dia ingat setelah waktu salat itu keluar, maka ulama kita mengatakan berdasarkan keterangan dari Nabi SAW bahwa orang yang seperti ini awal waktu salat baginya adalah ketika dia ingat. Kapanpun dia ingat bahwa dia belum salat, ya maka dia kerjakan pada saat itu. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau dia lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Fa inna dzalika waqtuha. Dalam lafaz yang lain dikatakan karena itu adalah waktunya bagi dia. Ya, jadi waktu salat bagi orang yang lupa adalah di saat dia ingat. Begitu juga disebutkan dalam riwayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat lidzikri, ya, karena mengingatku. Nah, bagaimana jika sebahagian rakaat salat ternyata dikerjakan sebelum masuk waktu? Jadi misalnya ya, ada orang yang tidak mengetahui kapan masuknya waktu salat. Lalu kemudian ini kemungkinan akan terjadi bagi ibu-ibu di rumah ya, yang mengira bahwa waktu salat subuh sudah masuk. Akhirnya dia salat, berdiri ya, pas bertakbir, lalu kemudian ruku, sujud, selesai rakaat pertama, baru kemudian mendengarkan azan. Nah, apakah dia lanjutkan atau tidak? Ya, kemungkinan dia akan melanjutkan salatnya kalau dia menyangka bahwa rakaat yang kedua itu sudah masuk waktu, sekalipun rakaat pertama belum masuk waktu. Ya, kemungkinan dia akan lanjutkan. Tapi pendapat yang benar insya Allah bahwa orang yang salat sebelum masuk waktunya, sekalipun itu hanya sebahagian salatnya, apakah 1 rakaat atau 2 rakaat, maka salatnya dianggap tidak sah dan harus dia ulangi. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita bahwa ini disepakati oleh para ulama bahwa sekalipun hanya 1 rakaat yang terlalu cepat dikerjakan, kemudian pada pertengahan salat terdengar azan yang menandakan bahwa waktu salat baru saja masuk, kita tetap harus mengulangi salat kita. Sekalipun kita boleh lanjutkan. Ini pelajaran penting bagi kita ya. Andaikan itu terjadi, pas pertengahan salat kita mendengarkan azan, dan kita sadar bahwa salat kita ini tidak sah sebenarnya, karena belum masuk waktu kita kemudian bertakbir, takbiratul ihram. Maka boleh saja kita selesaikan, tetapi niatnya adalah salat sunnah. Ya, diniatkan salat sunnah. Setelah itu kita mengulangi kembali salat kita dengan niat salat wajib. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian jika sebagian rakaat salat dikerjakan setelah keluar waktunya, ini bagaimana kalau dibalik? Kita misalnya berada di akhir waktu, lalu kita lihat bahwa tinggal 1 menit, ya, 1 menit lagi keluar waktunya, maka kita segera bertakbir, takbiratul ihram, lalu mengerjakan pas 1 rakaat, ya, kita bangkit ke rakaat kedua,
ya maka berakhirlah waktu salat itu. Akhirnya sebagian salat kita rakaat-rakaat terakhir sudah di luar waktu salat itu. Maka ulama kita mengatakan orang yang seperti ini kondisinya masih dianggap tetap mendapatkan salat tersebut, sehingga dia tidak perlu mengganti salatnya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man adraka minas subhi rak'atan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat ya dari salat subuh qabla an tatlu asy-syams, sebelum matahari terbit, faqad adraka subuh, maka dia dianggap mendapatkan salat subuh tersebut. Ya, dia salat subuh ketika matahari belum terbit. Pas selesai rakaat pertama, katakanlah dia salat di luar atau di ruangan terbuka, sehingga dia merasakan bahwa pada rakaat kedua matahari sudah mulai terbit, ya, karena dia melihat bayangan di sebelah barat misalnya, ya, bayangan benda sudah ada sebelah barat menandakan bahwa matahari terbit dari belakangnya, maka dia merasa bahwa rakaat keduanya itu sudah keluar waktu salat subuh, maka ulama kita mengatakan orang yang seperti ini masih dianggap mendapatkan salat subuh. Ya, beliau juga mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams", barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, faqad adraka al-asar, maka dia dianggap mendapatkan waktu salat asar itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lebih jelas lagi, Nabi kita mengatakan, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah", barang siapa mendapatkan satu rakaat salat, maka dia dianggap mendapatkan salat tersebut. Sebenarnya ada pendapat lain yang mengatakan seandainya ada orang yang hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat, nah bagaimana itu? Apakah dia dianggap mendapatkan salat tersebut? Ternyata ada juga ulama yang menganggap bahwa orang itu tetap dianggap mendapatkan salat tersebut. Misalnya dia mendapatkan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, atau misalnya dia sempat membaca surah Al-Fatihah tapi belum rukuk. Nah, yang seperti ini kata ulama kita, sebagian mereka ulama kita mengatakan dia masih dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Ya, tetapi pendapat yang pertama mengatakan harus mendapatkan satu rakaat. Syaratnya dia mendapatkan satu rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan kalau dia mendapatkan sebahagian dari rakaat itu meskipun tidak sempurna satu rakaat, dia juga dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Dalam lafaz yang lain dikatakan, man adraka sajdatan min salatil asr, barang siapa mendapatkan satu sujud dari salat asar qabla an taghrubas syams, sebelum matahari terbenam, falyutimma salatahu, maka hendaklah dia sempurnakan salatnya, salat asarnya. Wa idza adraka sajdatan minas subuh, dan jika dia mendapatkan satu sujud ya pada salat subuh, artinya belum selesai satu rakaat, ya, qabla an tatlu asy-syams, sebelum matahari terbit, falyutimma salatahu, hendaklah dia menyempurnakan salatnya. Jadi ini beberapa hal para pemirsa sekalian terkait tanda-tanda waktu salat, yang mana kalau kita perhatikan semuanya ditandai dengan tanda-tanda alam, ya, posisi matahari, cahaya matahari dan seterusnya, yang mana ulama kita mengatakan dijadikannya tanda-tanda alam ini sebagai syarat ya masuknya dan berakhirnya waktu salat, karena waktu-waktu ini mudah dideteksi, ya, mudah dilihat, mudah disaksikan, sehingga semua orang mampu untuk memahami kapan awal dan akhir waktu salat tersebut. Saya kira demikian ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya bagi kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.